Tentang salat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita terangkan beberapa pendapat di dalam hukum salat berjamaah. Ya, kita ulang sedikit. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mum ayyan huyal jama'ata dunal imam. Bahwa salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad dan makmum hendaknya dia berniat untuk mengikuti imam, yakni menjadi makmum, tidak dengan imam. Imam tak perlu dia berniat sebagai imam. Namun dalam hal ini nanti kalau imam tak niat jadi imam, maka imam tidak mendapatkan ganjaran yang 27. Ya. Al-asal fi masyru'iyatil jamaah al-kitab wa sunnah, yakni dasar yang menjadi pijakan hukum disyariatkannya salat berjamaah ini adalah Al-Quran, sunnah dan ijma' daripada para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau hai kekasihku bersama mereka, maka hendaklah engkau mendirikan salat, ai salat berjamaah. Hendaklah berdiri daripada sebagian kalian, yakni di dalam keadaan peperangan. Sebagian berdiri mendirikan salat dan sebagiannya lagi berjaga-jaga. Amara bil jamaah fi qawlihi faltaqum fa indal amni aula. Allah berfirman di dalam ayat ini, dalam kondisi peperangan, maka dalam keadaan yang aman, maka hal itu lebih dianjurkan lagi untuk dilaksanakan, yakni salat berjamaah. Wa hiya fardhu ainin fil jumu'ah. Adapun salat berjamaah didirikan ketika salat Jumat, hukumnya adalah wajib ain, yakni hukum salat Jumat adalah wajib ain, fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam yang akil baligh atau orang-orang yang mukallaf. Wa amma fi ghairiha, adapun selain salat Jumat, fa fihi khilaf, maka di dalamnya terdapat khilaf. As-sahih inda Rafi'i annaha sunnah. Di dalam pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i, salat berjamaah itu sunnah saja. Wakila, ada yang berpendapat fardun kifayah. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mendirikan berjamaah di situ, maka yang lainnya terbebas dari kewajiban. Wa sahahu An-Nawawi, dan pendapat ini disahihkan, dibenarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Waqila fardhu ain, ada lagi yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardhu ain. Nah, maka di dalam pendapat Al-Imam An-Nawawi inilah yang menjadi pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardhu kifayah, ya, atau sunnah menurut Al-Imam Ar-Rafi'i. Wa sahahu Ibnu Mundzir wa Ibnu Huzaimah, pendapat bahwasannya salat berjamaah itu adalah fardu ain, yakni kewajiban atas tiap-tiap orang mukallaf, yakni ini pendapat Imam Ibnu Mundzir dan Imam Ibnu Huzaimah, ya. Pendapatnya Imam Ibnu Mundzir dan Ibnu Huzaimah. Wa hujjatu man qala innaha sunnatun. Sekarang apa hujahnya ngomong sunnah? Kan begitu. Nah, maka di sini dikatakan innaha sunnah, man qala inna sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa isyrina darajah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Nabi bersabda bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini ya ganjarannya atau afdhaliyahnya. Min riwayat Ibnu Umar wa ruwiya al-Bukhari bi 25 darajah, dalam riwayat yang lain 25 derajat ya. Sudah ana terangkan tempo hari kenapa yang 27 lebih populer daripada yang 25. Karena kalau yang 25 dipopulerkan, yang 27 tak masuk. Tapi kalau yang 27 yang dipopulerkan sudah masuk di dalamnya, itu sudah include yang 25 ya. Min riwayat Abi Sa'id fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam afdal. Nabi ngomong ni afdal. Afdal tu menunjukkan tidak wajib. Ai lebih utama, lebih baik. Ya, artinya bukan wajib. Kalau wajib Nabi wajibkan sudah. Ya. Nah, disinilah kenapa ya di Indonesia terutama di tempat kita ini menganut mazhab Syafi'i, maka sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Ya. Artinya ya, kalau sudah ada yang mendirikan, maka yang lain terlepas dari kewajiban. Ya, kalau kita mengikut pendapat fardu kifayah atau sunnah. Nah, maka kalau ada yang ngomong sholat berjamaah itu wajib, itu bukan pendapat mazhab Syafi'i. Itu pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Ibnu Qudamah, ya, ulama-ulama mazhab Imam Ahmad itu mengatakan wajib fardu ain. Kita fardu ain kalau sholat Jumat. Baik ya tadi. Jadi kalau dalilnya itu afdal tadi. Yaqtadi jawazul amrain. Nah, ini menunjukkan afdal itu membawa kepada makna diperbolehkannya akan dua perkara tersebut, yakni boleh sholat berjamaah karena itu afdal, juga boleh sholat sendirian itu juga sah. Ya, ya itu mesti difahamin. Falau kana ahadul amrain mamnu'an lama ja'at hadhihi sighah. Kalau misalnya salah satunya perintah itu ya mewajibkan atau mencegah, maka tentu tidak menggunakan konteks afdal. Ya, konteks kalimatnya itu kalau misalnya mencegah yang satu kepada yang lain, artinya sholat sendirian dilarang, maka kalimatnya tidak afdal. Kalimatnya itu ya, tidak menggunakan afdal. Tadi dikatakan sholatul jamaah afdal. Nah itu ya. Nah ini di dalam kita memahami dalil-dalil ini ya. Nah, kalau tadi wajib, maka kalimatnya tidak pakai afdal. Ya akhir. Wa hujjatun man qala bi fardhil kifayah. Adapun hujjah orang yang mengatakan bahwasannya salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimu as-salatu illa istahwadha alaihimus syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Ya. Fardu kifayah. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW. Kata Nabi, tidaklah 3 orang ya, yang tinggal di dalam satu perkampungan atau dalam satu kota atau satu desa, la tuqam, tidak mendirikan, fihim ya, yakni di tengah-tengah mereka itu, di tengah-tengah desa itu, di tengah-tengah kampung itu, di tengah-tengah komplek itu tidak ada orang yang sholat berjamaah,
illastahwadha alaihimus syaitan, melainkan orang yang tinggal di situ semuanya dikuasai oleh syaitan. Nah, ya maka kalau ada kampung banyak orang masukan jin, nah itu jangan-jangan tak ada yang sholat berjamaah di situ kampung itu. Ya, kampung itu dikuasai oleh syaitan. Ya. Syaitan ini dan keluarganya ya, jin ya. Syaitan ini yang suka ganggu, yang jelek-jelek itu ya. Nah, itu syaitan disebutnya, yang pengganggu. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bil jamaah. Fa inna ma ya'kuludz dzi'bu, karena sesungguhnya ya, yang dimakan oleh serigala itu minal ghanami, yakni kambing yang sendirian, tertinggal dari rombongan, tidak berjamaah. Nah, ini anjuran ya. Nah, maka di sini Nabi mengatakan mamin salasatin. Nah, tidaklah dari 3 orang. Ai maknanya adalah sebagian orang yang tinggal di dalam perkampungan, di dalam satu desa, di dalam satu komplek, ya, tidaklah 3 orang. Nah, artinya kalau sudah didirikan oleh beberapa orang itu sholat berjamaah, maka yang lain terlepas daripada kewajiban. Nah, ini makna fardul kifayah. Ini dalilnya ini yang digunakan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibn Hibban, Imam Hakim dari Abu Darda. Wa hujjatu, adapun hujjah, wa hujjatun man qala innaha fardu ain. Adapun orang yang mengatakan wa hujjatun man qala innaha fardun ain, ya, yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu ain, ahaditsu, banyak hadis-hadis ya, minha, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hammamtu, aku ingin, an amura bis salati, aku perintahkan orang salat berjamaah, fatuqama thumma amura rajulan, aku ingin perintahkan untuk mendirikan salat berjamaah, kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam, fayusalli bin nas. Jadi Nabi ini punya keinginan, aku ingin ya, perintahkan orang salatlah berjamaah, aku suruh seseorang jadi imam. Apa yang diinginkan Nabi? Thumma antaliqa ma'a rijalin, kemudian aku pergi bersama beberapa orang, ma'ahum huzamun min hatabin, yang mana orang-orang yang pergi bersama aku itu membawa daripada kayu bakar, ya, ila qaumin, kemana? Kepada satu kaum, la yashhaduna shalah, yang tidak salat, tidak salat berjamaah. Fa uharriqa alaihim, aku akan bakar mereka, buyutahum, rumahnya aku bakar, binar, ya, aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Nah, ini dalil yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu wajib ain, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun ya, dalil ini menurut ulama wa jawabuhu annahu lam yahruk. Ya, kalau dikatakan Nabi itu kepengen bakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah, pertanyaannya sudah Nabi bakar belum? Belum, Nabi cuman kepengen. Nabi cuman kepengen, bukan Nabi itu membakar rumah mereka. Jadi Nabi cuman kepengen, belum dibakar. Wa adapun ini hadis, anna hadza kana fil munafiqin, ya. Ini hadis ditujukan kepada orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini, ya, orang-orang munafik ini, dia kalau di rumahnya sama sekali tidak sholat, bukan mereka sholat di rumahnya, tapi mereka kalau di luar berjamaah.
Ya, nah makanya Nabi itu tak pernah memerangi orang munafik. Payah. Karena kalau diperangi orang munafik, Nabi bakal disalahkan. Ya, terutama di awal-awal ya, di awal-awal penyebaran agama Islam ini, ya, sebagian orang kan imannya masih belum mantap. Sehingga Nabi biarkan itu orang-orang munafik, tak Nabi perangi. Nabi tahu si fulan munafik. Dari zaman Nabi dah banyak orang munafik. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang lebih banyak lagi. Ya. Ya, dari zaman Nabi masih ada. Nabi masih ada, duduk sama Nabi. Bayangkan. Duduk sama Nabi. Ya. Berikrar beriman kepada Nabi. Nah, tapi ada kemunafikan di dalam dirinya. Nah, makanya ya, Nabi itu tak menceritakan ke siapa-siapa tentang siapa-siapa saja orang-orang yang munafik tersebut. Melainkan Nabi hanya bercerita kepada satu orang sahabat Nabi SAW yang dia ini disebut sebagai seseorang yang menyimpan rahasia Nabi SAW. Siapa namanya? Huzaifah. Ya, Huzaifah. Cuman Huzaifah itulah yang tahu. Jadi sahabat yang lain ini kalau dia mau menyolatkan, ya, kalau ada orang yang meninggal di antara mereka, maka mereka kalau mau nyolatkan dia lihat dulu, kalau Huzaifah ikut sholat, dia ikut sholat. Kalau tak sholat, berarti ini orang munafik. Nah, begitu. Ya, nah maka hati-hati, jangan jadi orang munafik. Ya, jangan jadi orang munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu ciri orang munafik. Apa cirinya? Ayatul munafik talas. Ya, ciri orang munafik 3. Kalau ngomong dia bohong, ya, janji-janji melulu. Apalagi kalau pas kampanye, itu munafik semua kebanyakan. Ya, makanya kita jangan mau dikibuli. Sudah, tak usah support-support, tak usah dukung-dukung, sudah. Ya, cukuplah sudah. Cuman kadang-kadang kita ini memang mesti memilih daripada tidak memilih. Ya. Kita kalau disuruh milih, ya, yang terbaik di antara yang baik itu yang kepengen kita pilih. Tapi kalau buruk semua, yang paling sedikit buruknya di antara yang paling buruk, sudah tetaplah milih. Daripada yang lebih buruk, mendingan yang buruk. Ya, tak ada yang mau dipilih selain dia nih. Ya, apalagi si Rijal ini katakanlah dengan ulama masih cukup lumayan lah, walaupun ya banyak juga bohongnya. Nah, maka sudah yang lebih sedikit mudorotnya yang dipilih. Ya, sampai hari ini kita ya belum menjumpai orang-orang yang benar-benar jujur di dalam janji-janjinya. Ya, dari dulu ya, begitulah. Ya, begitulah pejabat dari zaman dulu, bukan di Indonesia ini saja, tidak. Ya, dari zaman dulu, dari zaman raja-raja dulu, ya, zaman raja-raja, ya, dari zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya nanti ya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi, setelah Rasul, ya, para nabi pasti adil. Ya, para nabi ketika mereka memimpin pasti adil, itu sudah pasti. Sampai nanti imam yang terakhir, yakni Imam Mahdi, yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Ya, selainnya enggak ada. Ya. Nah, baik. Nah, maka dalil ini ya, tidak dapat digunakan bagi orang yang masih sholat, walaupun dia sholat sendirian, walaupun dia sholat di rumah. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini bahasan yang kemarin. Wa'lam, ketahuilah bahwasannya sholat berjamaah itu al-jamaah, bahwa berjamaah itu tahsulu bi sholatir rajuli fi baitihi ma'a zaujatihi wa ghairiha. Maka ganjaran sholat berjamaah atau sholat berjamaah itu dia bisa dapati meskipun seseorang itu sholat di rumahnya bersama istrinya dan yang lainnya, yakni bersama anaknya, mungkin keponakannya, mungkin pembantunya. Ya, intinya kalau dia lakukan sholat berjamaah, maka dia mendapatkan ganjaran berjamaah meskipun dilakukan di rumahnya. Lakinnah, akan tetapi fil masjid afdal, tapi sholat di masjid itu lebih afdal. Nah, itu pahami ya. Jadi bukan
ganjaran berjamaah itu didapatkan hanya di masjid. Ganjaran berjamaah itu bisa kita dapatkan di mana saja selama kita mendirikan sholat secara berjamaah. Tapi kalau di masjid lebih afdal, lebih baik. Wa haitsul kana al-jama' minal masjid aktsar fa huwa afdal. Kalau ada dua masjid, mana yang lebih afdal? Yang paling banyak jamaahnya itu yang paling afdal. Ya, yang paling banyak. Falau kana bi qurbihi masjidin qalilil al-jama' wabil ba'id masjidun kathirul al-jama' fal ba'id afdal illa fi halatain. Kalau ada masjid yang di dekat rumahnya sepi, ada masjid satu lagi agak jauh yang ramai, maka yang jauh itu lebih afdal, kecuali dalam dua keadaan. Apa maksudnya dua keadaan itu? Yang pertama, ahaduhuma an tata'attala jama'atul gharib li'udulihi anhu. Yang pertama adalah jika jamaah di dekat rumahnya itu tidak dapat dilaksanakan tanpa diri kita, tanpa adanya kita, maka jika berjamaah terganggu, maka kita lebih baik sholat yang di dekat rumah kita. Artinya kita ini orang yang dibutuhkan di situ. Ya. Adapun yang kedua, ayyakuna imam al-ba'id mubtadi'an kal mu'tazili wa ghairihi. Adapun yang kedua adalah jika imam yang jauh itu adalah orang ahli bid'ah, seperti kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah. Maka kalau ada imamnya ahli bid'ah, maka sholat di tempat yang masjid yang sepi itu lebih utama, lebih afdal, ya. Nah, ini dua keadaan ini saja. Tapi selain dari yang dua ini, maka sholat di tempat di masjid yang lebih ramai itu adalah lebih utama. Wa kadza law kana hanafiyan li'annahu ya'taqid wujub ba'dil arkan la ya'taqid wujubu ba'dil arkan. Adapun jika imamnya Hanafi, mazhab Hanafi, nah ini dalam satu pendapat, ya, sholat ya di tempat lain itu lebih baik ya daripada sholat di belakang imam yang mazhabnya Hanafi. Kenapa? Sebab di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini ada beberapa rukun yang tidak mereka hitung sebagai rukun. Jadi kalau kita rukun sholat itu ada 13 atau 14, ya, 14 kalau dimasukkan tumak nina, ya, kalau 13 tumak nina tidak dimasukkan. Adapun di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu rukun sholatnya cuma 6, sehingga ada sebagian rukun sholat itu tidak dianggap di dalam mazhab Imam Abu Hanifah sebagai rukun sholat. Ya, nah jadi dalam hal ini ketika imam meninggalkan rukun, lah kita bingung akhirnya bagaimana. Nah, maka ini akan menyebabkan ya satu kebingungan kepada makmum ya, sehingga berbeda nanti ya mungkin kaifiyah salatnya. Tapi selama gerakan salatnya sama, maka pendapat yang paling sahih adalah sah salatnya meskipun salat di belakang imam yang bermadzhabkan Imam Hanafiyah. Wa kadza al-Maliki, begitupun di dalam imam yang bermadzhabkan Maliki. Tapi imam mazhab Maliki ini masih tak masalah ya, dalam mazhab Maliki hampir sama rukun salatnya dengan kita ya, hampir sama. Wa ghairihi wal fasik al mubtadi'. Adapun imam yang fasik sama seperti ahli bid'ah. Apa maksudnya imam yang fasik? Yakni imam yang ya, melakukan dosa besar, ya, yang pernah melakukan dosa besar atau masih melakukan dosa besar, ya,
atau orang yang selalu melakukan dosa-dosa kecil terus menerus. Nah, itu disebut fasik. Ya, jadi seseorang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara terus menerus, itu namanya fasik. Nah, itu sama seperti kita sholat di belakang imam yang ahli bid'ah. Ya. Wa asyaddul fusak wudatuz zulmah warashan. Ya, warashan. Adapun yang paling buruk di antara orang-orang fasik adalah seorang hakim yang zalim. Nah, zalim itu juga dosa. Fasik itu artinya kalau bahasa Indonesianya pendosa. Itu fasik itu disebut pendosa. Itu simpelnya itu dalam bahasa Indonesia. Apa tuh pengertian fasik? Ya pendosa. Orang yang selalu melakukan dosa. Tidak adil termasuk. Bahkan ini paling berat perbuatan, ya, seseorang itu dikatakan ya, paling berat melakukan satu perbuatan fasik adalah seorang hakim yang apa namanya, yang zalim, dan seorang hakim yang nerima suap, rasyan. Tuh ya. Ya, hakim kalau sudah nerima suap kira-kira mau ngapain dia? Mau membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, mau menegakkan yang hak dan mengalahkan yang batil? Mustahil, ya. Namanya hakim. Ya, tentu kalau hakim disogok, hakimnya nerima suap, tentu tujuannya adalah untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, inilah, ya, ini adalah satu perbuatan fasik, ya, yang berat, ya, fasik yang berat. Bal qala Abu Ishaq radhiyallahu anhu inna salata munfaridan afdalu minas salah khalfal Hanafi. Ada pendapat Imam Abu Ishaq, ya. Beliau mengatakan salat sendiri lebih afdal daripada salat di belakang imam yang bermazhab Hanafi. Ya, ini pendapat saja, silakan, ya. Kalau kita tahu pendapat-pendapat ini, maka kita jangan ragu lagi ke depannya. Artinya kalau kita melihat imamnya ini tak benar, ya, jadi imam tapi kemana-mana masih suka buka aurat, ya, imam tapi kemana-mana pakai celana pendek, dan sholat dia jadi imam, ini fasik. Kenapa? Karena membuka aurat ini fasik, dosa. Nah, maka kalau kita melihat imam yang model begitu, jadi bagaimana? Ini sudah ada solusinya. Silakan nanti sholat di masjid yang lain, atau nanti sholat sendirian, atau sholat di rumah, ajak istri kita, ajak saudara kita. Sudah dirikan sholat berjamaah di rumah. Jadi tak usah bingung. Ya, ada imam bacaannya ngawur. Ya, baca Fatihahnya saja enggak benar misalnya. Makhraj hurufnya tak terpenuhi, hak hurufnya tak dia penuhi. Tapi ngotot masih mau jadi imam. Maklum, ya, mantan pejabat biasanya. Biasanya, bukan ini biasanya. Ya, kita nih orang Indonesia ini masih apa ibaratnya itu korporatif. Ya, asal mantan pejabat tuh masihlah mau diletakkan, dikasih posisi, ya, walaupun tadi, ya, ilmu tak ada, ya, waktu jadi pejabat juga tak jelas apa yang dia buat. Tapi ya masihlah masyarakat kita nih, ya, masih, ya, baguslah, masih mau menghormati orang-orang yang seperti itu. Ya, sampai-sampai tadi saking kelewatannya dikasih posisi di masjid, ngurusin masjid, padahal ada orang lain yang lebih berilmu, yang lebih paham. Tapi tadi yang diletakkan di situ pejabat. Akhirnya apa? Akhirnya masjid diatur sebagaimana dia dulu jadi pejabat. Nah, bukan dengan latar belakang ilmu keagamaannya, tetapi berdasarkan pengalaman dia waktu jadi pejabat. Gawat kalau model begini nih. Nah, itu tadi akhirnya masjid, ya, hitung-hitungan, cari untung, cari ini, padahal tidak harus seperti itu.
Ya. Nah, akhirnya apa? Ya maklum, namanya pejabat, tak suka sama imam, imam ditendang. Nah, tak bisa begitu. Ya. Nah, maka harus dengan pertimbangan-pertimbangan ilmu supaya ini hidup bermasyarakat jadi lebih baik. Nah, kita ini banyak orang tak mau sholat ke masjid sekarang ini gara-gara yang model seperti inilah. Orang ke masjid tuh kepengen aman, nyaman, tentrem di masjid tuh. Ya, tapi tadi ya, yang ini begini model ngatur masjidnya, yang ini model begini, tak ada yang sama. Ya, dipakai model dia masing-masing. Nah, bukan berlandaskan kepada ilmu, tapi atas dasar suka atau tidak suka. Nah, sudah payah kalau model begitu. Baik, ya, jadi dah sholat di rumah. Ya, anak nggak serak sama imam itu, saya sholat di rumah. Ya. Ajak siapa sholat berjamaah tetap dapat ganjaran berjamaah. Baik.